Halo semua, video ini berisi uraian jenis-jenis audit berdasarkan karakteristik proses yang unik. Saya membagi menjadi 6 jenis audit yang masing-masing memiliki perilaku yang berbeda. Dan jika kita bentuk database, maka 6 jenis audit ini tidak bisa diseragamkan. Saya mulai dengan audit operasional. Audit operasional bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi dari perusahaan. Outputnya berupa status audit, yaitu finding dan non-finding, finding atau non-finding, kemudian peringkat audit, serta rekomendasi untuk peningkatan operasi. Audit operasional melalui perencanaan, yaitu penyusunan audit plan. Kemudian objek auditnya berupa divisi, cabang, atau fungsi tertentu. Nah, contoh fungsi tertentu ini seperti order to cash, hire to retire, maupun procure to pay. Jenis audit yang kedua yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah auditi mengikuti prosedur, aturan perusahaan, atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Outputnya berupa audit scoring, ikhtisar temuan, serta rekomendasi atas kepatuhan dengan kriteria tertentu. Audit kepatuhan juga melalui perencanaan yang dituangkan di dalam audit plan, dan objek auditnya berupa divisi atau cabang. Jenis audit yang ketiga yaitu audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan bertujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan, dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Biasanya dilakukan oleh auditor eksternal. Selanjutnya yaitu audit TI. Audit TI ini adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit TI ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit keuangan dan audit operasional. Audit TI ini melalui perencanaan yang dituangkan di dalam audit plan dan dapat dilakukan baik oleh internal perusahaan ataupun vendor. Objek audit TI berupa divisi, cabang, atau vendor pelaksana yang melakukan pekerjaan terhadap infrastruktur TI tersebut. Selanjutnya yaitu audit investigasi atau audit ad hoc. Audit investigasi ini dilakukan karena adanya indikasi fraud dan bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum dan siapa pelakunya, guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Audit investigasi ini tidak melalui perencanaan. Objek audit berupa divisi, cabang, atau fungsi lainnya. Terakhir yaitu audit eksternal adalah auditor eksternal adalah orang luar perusahaan yang ditunjuk oleh shareholder atau pemegang saham. Audit eksternal berfokus pada audit laporan keuangan dan bertujuan menentukan kewajaran penyajian laporan posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil usaha untuk periode tersebut. Laporan auditor eksternal diterbitkan secara publik kepada pemegang saham dan investor. Nah, audit eksternal dengan audit laporan keuangan ini bisa jadi menjadi satu karakteristik.
Terima kasih telah menyimak.